Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mualaf Channel dalam program 3M season kedua. Colok. Sering kita melihat murtadin Indonesia, ceritanya yang haru, duhai lucu sekali. Ceritanya yang haru, duhai lucu sekali. Oh tadi minum formalin jadi kafirin. Hei murtadin, ini mualaf siap napolin bersama dengan umat muslimin. Hari ini kita akan membahas salah seorang murtadin yang katanya ketika khatam Al-Quran, terus dia menemukan nih bahwa Isa Al-Masih adalah Allah dan tahu hari kiamat. Ini bosannya. Tapi kalau terbukti benar perkataannya, saya kembali kafir, saudara. Beneran. Kita tonton aja langsung ke videonya ya. Tapi sebelum lanjut, silahkan bagi sahabat mualaf yang baru bergabung atau sering nonton tapi belum subscribe, sekarang waktunya untuk tampol itu tombol subscribe, dan kalau suka videonya silahkan klik like yang ada tanda jempolnya, dan kalau bermanfaat silahkan share sebanyak-banyaknya atau bagikan videonya ya. Dan kalau mau bantu dukung dakwah Mualaf Channel untuk mengontrak markas dan studio baru yang nanti ini bulan Desember habis, sahabat bisa kirimkan infak dan sodakohnya melalui rekening yang ada di bawah ini nih ya, atau ada di kolom deskripsi. Insya Allah semua yang dikirimkan akan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayo atuh sahabat mualaf, kita tonton videonya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tampol heula tuh. Mas Ari bisa menceritakan perjalanan imannya. Nah, Mas Ari, saya mendahului dengan pertanyaan. Mas Ari berasal dari mana, Mas Ari? Kalau saya lahir itu di Warakas ya. Saya lahir di Warakas, sekolah SD-nya di situ, di sana. Lahirnya memang di Warakas. Setelah lulus SD, saya melanjutkan sekolah di MTS Ma'arif, NU, Pelompong. Dan SMA-nya juga pun di NU juga. Dan saya juga pun lulusan SMA Nur Huda, dan saya pernah mengajar ngaji di desa saya sendiri ya. Dan situ saya khatam sekali saja. Cuman saya ini bukan anak pondok itu, kalau ditanyakan lebih itu saya nggak mampu. Karena saya memang bisanya Mas Ari, itu hanya tamatan SMA mana tadinya? SMA Nur Huda NU Pakuyangan. Brebes. Oh, berarti sekolah ini ya, sekolah keagamaan ya? Betul, NU, betul, keagamaan. Oke. Mas Ari berarti khatam ini ya, khatam Quran ini satu ya, kali. Al-Quran dan Satu kali. ya, dan bisa mengajar ngaji. Bisa, alhamdulillah bisa, Pak. Iya. Nah, dasarnya saja, dasarnya. Oke. Bagaimana kegiatan keagamaan Mas Ari pada waktu itu? Apa saja yang dilakukan selain ngajar ngaji? Apa lagi yang dilakukan? Banyak Pak. Kalau kita itu banyak sekali ya. Dalam itu sunnah itu kan kayak tahajud, sholat hajat itu jam 1:03 malam gitu. Habis itu ada sholat duha. Cuman sunnah itu tidak saya lakukan, dalam arti cuman sholat tahajud saja di pertengahan malam, 1:03 malam itu. Tapi kalau sholat hajat, sholat sunnahnya itu saya jarang lakukan ritualnya kan gitu. Hanya wajibnya saja. Nah, dan juga pun di sholawat juga jangan lupa sholawat dulu gitu.
Ini nggak akan kita tampol dulu ya. Dia bilang guru ngaji dan hatam sekali Al-Quran ya, lulus SMA SMA Nurul Huda NU Paguyaman Brebes katanya ya. Terus bisa mengajar mengaji, tapi dia jarang sholat cina ya. Pantaslah murtad ya. Ini baru awal ya. Kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Iya. Pengertian Mas Ari itu tentang sholawat itu apa Mas pada waktu itu? Kalau sholawat itu kita dikasih ajaran sama guru, guru agama kita itu kita bersolawat kepada Mr. M ya, kita sebut Mr. M. Itu kita akan mendapatkan syafaat di akhir yaumul kiamah kan gitu kan, di akhir zaman kan gitu, atau hari kiamat. Kalau kita sering bersolawat kepada Mr. M itu, kita dapatkan keselamatan pahala. Kan gitu. Pahala. Bukan keselamatan. Oh. Jadi misalkan kita di Shirathul Mustaqim itu kita kecemplung gitu kan ke jurang neraka, kita akan diambil gitu oleh si Mr. M itu karena dia selalu hidupnya bersolawat. Seperti itu. Okay. Mendapat bantuan. Keselamatan maksudnya seperti itu. Baik. Pemahaman Mas Ari tentang kepercayaan lain pada waktu itu seperti apa, Mas? Khususnya Kristen begitu, seperti apa Mas Ari memahami orang Kristen? Kalau saya sih memahami Kristen itu ya sama ya, seperti umumnya orang itu, kenapa sih manusia disembah? Kan gitu. Kenapa sih manusia disembah? Kok manusia kok bisa disembah gitu kan? Ya itu masih polos lah ya, namanya masih anak SD gitu kan. Sampai SMP juga pun memang guru-guru agama saya juga bilang seperti itu gitu kan. Nyembah apa ya, orang Kristen nyembah manusia gitu kan, manusia kok disembah, itu kan gak boleh gitu kan, karena Allah itu Maha Esa, Tuhan itu Maha Esa kan gitu, tidak bisa diserupakan dengan makhluk apapun kan gitu. Memang betul kan gitu. Cuman memang saya tidak punya rasa benci dengan Kristen dulunya ya, saya nggak pernah, cuman saya penasaran pengen ditampol. Ada benarnya yang dia ucapkan tentang sholawat kepada Nabi akan mendapatkan syafaat ya, sama Allah itu Esa, Yesus itu manusia. Betul gitu ya, dia ngomong sendiri betul. Nah sekarang dia malah menyembahnya. Gila dan bego saudara-saudara. Kan dungu gitu ya. Terus ini katanya ya, mendapat keselamatan dari Mr. M cina ya, di akhir yaumul kiamah. Bos, yaumul kiamah itu hari kiamat, belum mendapatkan syafaat, belum disidang, belum dikumpulkan di padang mahsyar. Katanya hatam Al-Quran, terus guru ngaji, nggak pernah baca ya Quran surah Al-Qiyamah. Ngomongnya depan saya atau aneh ya, nggak ada yang berani gitu ya para murtadin ini ngobrol sama mu'alaf gitu ya. Sieun kabalejog ya, sieun tikus hewat, sieun tikus seruk. Terus ini katanya ya, di Shirathul Mustaqim ini nanti ada yang kecemplung. Sia meureun dicemplung kacubluk. Terus katanya nanti diselamatin sama Mr. M ya, maksudnya mah Nabi kita gitu ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Carita nasihat kehead gemar bersalawat, terus pas kecemplung di Shirathul Mustaqim diangkat atau diselamatkan Nabi Muhammad. Carita nanu kitu. Nah Aisyah ngarang teh meni kurang menggelegar gitu ya. Docelok dengerin ya, biar agak berisi sedikit isi kepalanya ya. Orang beriman ketika melewati jembatan itu, jembatan Shirathul Mustaqim, ada yang berjalan sekedip mata, ada yang kayak angin tuh ya. Terus ada yang lari seperti kuda dan unta yang terbaik. Ada yang lewat tanpa cacat. Nah, para murtadin dan kafirun pas lewat itu langsung dilempar ke neraka jahanam. Terus teriak ya, minta tolong sama Yesus yang mereka jadikan sesembahan dan Tuhan. Ternyata Yesus sendiri ngomong tuh langsung depan muka mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak atau kemauan Allah
yang ada di surga tah cek Yesus teh. Nanti di yaumul akhir banyak orang yang memanggil Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan penipuan dengan mengaku sebagai murtadin demi namamu juga. Pada hari terakhir bos, Yesus ngomong dengan jujur, dengan terus terangnya depan muka mereka tuh langsung ngomong gitu ya. Aku tidak pernah mengenal engkau, nyingkah sia, indit sia ya, pergi, enyah dari hadapanku, kamu pembuat kejahatan. Terdapat dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ini murtadin kira-kira udah baca belum sampai sini? Atau ngaku-ngaku udah baca Alkitab? Kita akan lanjut ke video yang selanjutnya ya. Nah, waktu dulu pernah terpikirkan nggak Mas Ari akan menjadi orang Kristen? Oh enggak Pak, enggak sampai seperti itu saya. Berpikiran seperti itu. Cuman ya saya jalanin aja kan gitu, karena ya Islam bagi saya dulu itu ya baik ya kan. Saya nggak tahu isi Al-Quran seperti apa artinya, karena saya cuman hanya baca Arabnya aja Pak gitu. Yang penting intinya di situ saya tahu hukum tajwid, hukum panjang pendek, samar-samar dan dengung kan gitu, dan hukum makhraj yaitu huruf yang harus dibedakan dengan alif dan ain itu harus beda banget, jangan sama bunyinya. Itu yang saya pelajari dasarnya. Bentar ya. Ini yang ditanya, sempat kepikiran gak mau jadi orang Kristen katanya ya. Katanya gak kepikiran. Terus nyambung nate, kan saya gak tahu isi Al-Quran. Taunya cuma bahasa Arabnya aja cina ya. Nyambung ke makhrajal huruf. Nyambung ke hukum tajwid. Mendengung cina ya. Ongko hatam Quran. Cing, atulah ya ngabohong teh yang elit sedikit gitu ya, ikut lomba MTQ kayak di Turki gitu ya, belajar di Mesir gitu ya, diangkat jadi kiai muda, kan keren gitu lah, hatam Quran sekali nggak tahu isi. Ya biasalah herder kawan, dan ini patut untuk jancung jempol dikasih makan kerutu. Kita akan lanjut ke video selanjutnya ya. Saya kan nggak punya Al-Quran buku ya, cuman saya punya Al-Quran aplikasi APK. Itu memang ada dua, internasional sama Kemenak gitu kan. Saya pakainya Kemenak. Di situ dia Kristen Priest membuka ayat misalkan kayak ayat Al-Baqarah, ayat Al-Fatihah, misalkan sama An-Nisa, An-Nas gitu kan, semuanya kalau dia buka itu saya buka juga gitu. Saya juga pun gak mau dipelintir sama dia kan gitu. Dan disitulah di semuanya dibuka seluas-luasnya, dan hadisnya pun dibuka seluas-luasnya. Yang saya nggak tahu jadi tahu gitu. Jadi apa yang saya dulu baca Al-Quran nggak tahu artinya, kaget di situ Pak. Oh ternyata Isa itu adalah kalimat roh Allah dan kalimatullah kan gitu. Kok ada di surat An-Nisa gitu kan, di 171. Saya nggak hafal ya Pak, saya cuman bisa mengingat. Dan di situ juga pun dia membeberkan kalau surat Al-Fatihah ayat ke-6 kalau saya nggak salah itu kan ihdinas siratal mustaqim. Di surat Az-Zukhruf juga pun menyatakan di ayat Az-Zukhruf 59 sampai 61 Isa itu mengetahui hari tanda-tanda hari kiamat kan gitu. Dan ikutilah akulah jalan yang lurus gitu kan. Berarti kan ayat ke-6 dan surat Al-Fatihah ayat ke-6 dan surat Az-Zukhruf ayat ke-59 sampai ayat ke-61 itu sinkron gitu kan nadanya. Karena siratal mustaqim itu kan tunjukilah kami yang jalan yang lurus kan gitu. Nah di sini bisa mengatakan aku mengetahui tanda-tanda hari kiamat gitu. Ikutilah akulah jalan yang lurus kan seperti itu. Jadi itulah bikin saya terbuka gitu loh Pak, bikin saya terbuka untuk ditampol. Ternyata ya dapat dari si CP. Ketika dapat dari si CP barulah terbuka semua tentang Al-Quran, hadis. Karena dia ini ustadz dan gak punya Al-Quran buku, makanya gak download aplikasinya.
Aduh, ya Allah, sok-sokan ya ngaku ustad. Kapan nih Ari ya, Fahmi Ari gitu ya, sama saya duel by one nih tentang Islam dan Kristen. Nggak mampu, nggak sanggup, nggak dapat persembahan kasih. Tenang saja, saya transfer. Gimana? Kalau memang Anda niat, silakan hubungi saya yang ada di kolom deskripsi itu, WhatsApp, Instagram, Facebook. Ya. Terus selama Anda sekolah keagamaan, terus ngustad ya, ngajar ngaji, nggak diajarin gitu Quran dan hadis, atau hanya kehaluluyaan belaka saja, tapi udah nggak aneh gitu ya, andalannya teh apa, Sirotol Mustaqim ya, terus Quran surah An-Nisa ayat 171, terus Quran surah Az-Zukhruf, terus Quran surah Maryam, Ruhullah dan Kalimatullah. Tadi dia bilang Quran surah Az-Zukhruf ayat 59 cenanya sampai 61. Isa itu katanya mengetahui tanda-tanda hari kiamat, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Ya, sinkron cenah jeung Al-Fatihah ayat ke-6. Nah, Aisyah kehead ongkoh ngaku ustad. Nuki wae tebel. Yang kayak gini aja blow on gitu. Tolong baca ayat selanjutnya, Kutil. Lihat kalimatnya. Wa innahu la'ilmul lis'ati falatamtaruna biha wa tabi'un hadza siratu mustaqim wa la yasuddannakumus syaitanu innahu lakum aduwwum mubin. Ini yang Allah firmankan ya, bukan nyuruh ngikutin Isa Al-Masih itu dijadikan Allah atau dijadikan Tuhan. Dan artinya tuh yang selanjutnya, dan jangan sekali-kali kamu dipalingkan oleh setan-setan. Ya, setan-setan seperti ini gitu. Iya. Nah, dan ini baru Nabi Isa yang berkata di ayat 63. Ya, ini Allah dulu yang firmankan ya. Walamma ja'a Isa bil bayyinati qala. Nah, barulah ya, ini Nabi Isa, qad jitukum bil hikmati wali ubayyina lakum ba'dallazi takhtalifuna fihi fattaqullaha wa ati'un innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Itu baru kata Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Betul. Dan Nabi Isa itu nggak tahu apa-apa tentang hari kiamat, hanya pertanda saja yang Allah firmankan. Nanti ketika datangnya Nabi Isa, barulah kiamat itu sudah dekat. Belum nanti pembunuhan Dajjal, belum nanti Yajuj Majujnya ya, terus hidup makmur segala macamnya, baru nanti kiamat itu datang bertahap begitu. Itu setelah datangnya Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Bahkan katanya Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka atau Allah mereka, Yesus itu bilang nggak tahu apa-apa tentang hari kiamat. Hanya Tuhannya saja, hanya Allahnya saja, hanya Bapaknya saja ya yang tahu hari kiamat. Itu terdapat dalam buku Matius 24 ayat 35 dan 36, dan juga Markus 13 ayat 31 dan 32 tuh. Ini PR nih buat para murtadin ya. Dan kalau ada yang ngajak murtad pakai ayat Quran surah Az-Zukhruf, kasih aja ayat Bible yang ini, suruh baca depan muka kalian gitu ya. Depan muka kamu, depan muka kalian, tanyain sok, mana Yesus tahu nggak hari kiamat gitu, saya masuk Kristen kalau tahu gitu, balikin lagi ya. Bahkan di kalimat terakhir tuh ya ada innallaha huwa rabbi wa rabbukum, itu ada di dalam Bible. Ini di buku Yohanes 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Cenah tah Yesus teh ngomong gitu, bos. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Sekarang Yesus dijadikan Allah. Liur teh, stres teh, edan teh. Aduh, mau ngomong apa? Masih mau bilang Yesus itu Allah, Isa itu Allah, baik dalam Al-Quran maupun dalam Bible. Cepat-cepat ya taubat nasuha, syahadat lagi, istiqomah dalam Islam, keburu mati konyol dalam keadaan kafir. Nanti pas sudah dikubur nangis, pengen balik lagi, pengen jadi Islam lagi.
sok iya gerak tobat sate. Ini kalau saya terusin ceritanya nyambung ya. Dan udah tahulah itu hanya karangan belaka, hanya membuat orang-orang Kristen itu supaya terkesan, supaya kesannya orang ini tuh si Fahmi Ari ini teh bener-bener seorang yang mempunyai ilmu agama, padahal pret, waduk. Ya. Insya Allah ya, dengan kesaksian adanya murtadin seperti ini tuh bukan menjadikan kita murtad atau mengikuti para murtadin gitu ya. Tetapi kita wajib dan harus lebih yakin bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah, dan juga Islamlah solusi dari semua masalah. Ya, saya Erik dari Malau Channel undur diri. Syukron jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fabi ayyala rabbikumah tukaziban. Sering kita melihat murtadin Indonesia, ceritanya yang haru, duhai lucu sekali. Ceritanya yang haru, duhai lucu sekali. Oh